kabar teman-teman semua? Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Ustadz dalam pelajaran PAI. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang makna qada dan qadar. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan di kelas dipimpin doa. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sebelum kita mulai, saya absen dulu namanya. Apakah hadir semua? Oke, saya panggil ya. Yang bisa panggil namanya bilang hadir. Natasha, Sab, Farhan, Raka, Anissa. Oke, aku. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan materi kita tentang iman kepada qada dan qadar. Ya, oke teman-teman. Siapa yang tahu apa arti qada dan qadar? Ya, saya kasih waktu kalian berpikir, ya. Apa itu qada? Apa itu qadar? Akan dipikirkan dulu apa artinya itu qada dan qadar. Ya, sudah? Baik. Start. Ya, apa artinya qada? Oke. Apa artinya qadar? Oke, bagus. Natasha, apa artinya qada? Ya. Apa artinya qadar? Oke. Bagus ya. Qada dan qadar ya tadi sudah dijelaskan sama teman-temannya, sudah bagus. Qada itu artinya adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, ya. Qada dan qadar itu adalah takdir Allah, ya, berasal dari bahasa Arab. Qada artinya ketetapan, ya, ketentuan sejak zaman azali. Ketetapan Allah sejak zaman azali, ya. Qadar dan qada itu berbeda, ya. Qadar bisa disebut dengan takdir, ya. Secara bahasa ketetapan Allah yang sudah terjadi, ya. Qadar ini biasa disebut dengan takdir, ya. Ketetapan Allah yang sudah terjadi. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat al-qadir atau yang maha kuasa, ya. Apa contohnya? Nah, contohnya adalah kematian, ya, kelahiran, kemudian rezeki, ya, jodoh, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh qada, ya. Oke, satu. Oke, jadi qada dan qadar ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, ya. Qada dan qadar itu harus kita imani, ya. Kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keputusan atau ketetapannya, baik itu yang jelek atau
ataupun yang buruk. Nah, kita harus beriman kepada takdir Allah, ya. Nah, takdir di sini takdir dibagi menjadi dua, ya. Ada takdir mubrom, yang kedua ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah dan tidak dapat diganti, ya. Contohnya adalah kematian. Kematian adalah contoh dari takdir mubrom. Apa ayatnya? Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tawaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ya, pasti manusia yang hidup, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, kita tidak bisa merubah, ya, kematian kita. Kalau sudah datang waktunya kematian, maka akan terjadi, ya. Kemudian banyak, ya, selain kematian ada juga kelahiran, terus bencana alam dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari takdir mubrom. Oke, selanjutnya yang kedua adalah takdir mu'allaq. Ya, takdir mu'allaq ini adalah takdir yang bisa dirubah oleh manusia karena usaha, ya, atau ikhtiar manusia. Contohnya adalah seorang yang dilahirkan dalam keadaan bodoh atau tidak mengetahui apa-apa, karena dia belajar terus menerus akhirnya menjadi pintar, ya. Atau juga contohnya yang kedua adalah apabila ada orang terlahir dalam keadaan miskin, ya, dalam keluarga yang tidak memiliki harta, kemudian anak itu bekerja, berusaha, ya, berdagang, kemudian dia menjadi kaya. Nah, ini takdir mu'allaq, ya. Jadi berkat usaha atau ikhtiar. Jadi takdir mu'allaq ini adalah takdir yang bisa dirubah, ya. Perbedaannya dengan mubrom, kalau takdir mubrom tidak bisa dirubah, sedangkan takdir mu'allaq bisa dirubah. Dalilnya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri, ya. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui tentang takdir atau qada dan qadar, ya. Oke, sampai sini sudah jelas. Silakan teman-teman sekalian dibuka bukunya, ya, dibaca, kemudian ditulis apa yang kalian anggap penting. Oke, silakan. Oke, baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan tentang diskusi, kegiatan diskusi kelompok, ya. Nanti di sini Ustaz bagi dua kelompok, yang di sebelah kanan Ustaz nanti membahas tentang kelompok mubrom, ya, takdir mubrom. Dan di sebelah kiri Ustaz kelompok takdir mu'allaq, ya. Ini Ustaz kasih kertas, ya. Nanti silakan berdiskusi, ya, apa saja contoh takdir mubrom, dan di sini juga apa saja contoh takdir mu'allaq.
berdiskusi. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, kita mau dengar dulu kesimpulan kita pada materi hari ini, ya. Saya tanya, apa arti dari qada? Ya, bagus. Qada adalah ketetapan Allah sejak dari zaman azali. Ada berapa? Takdir dibagi menjadi dua macam, yaitu takdir Allah, takdir mubrom, dan takdir mu'allaq. Oke, bagi sekarang kita tutup ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat serta dijadikan anak yang soleh dan solehah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.